Berakhir sudah duel panjang Luffy melawan Kaido yang banyak menguras energi para pembaca. Dengan ini, apakah Wano akan benar-benar terbebas atau akan ada kejutan lain dengan datangnya intervensi dari pihak ketiga? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 1049. Benturan kuat haki di atas langit Wano menandai awal dari One Piece chapter 1049. Duel Luffy melawan Kaido akhirnya telah menemui titik klimaksnya. Di sini kita bisa lihat bahwa Kaido mengapresiasi usaha Luffy yang telah membuatnya bertarung sampai seintens ini. Saya pikir keduanya sama-sama menikmati pertarungannya, kecuali saat adanya intervensi dari CP0 yang sempat menghentikan duel dua kapten bajak laut tersebut. Kaido beranggapan bahwa Luffy tak akan mampu untuk mengubah dunia. Pernyataan tersebut lantas memicu ingatan kecil masa lalu Kaido. Dikisahkan bahwa saat Kaido berusia 10 tahun, dia sudah mendapatkan pengakuan sebagai seorang prajurit yang kuat. Di usianya yang terbilang masih belum menginjak remaja, Kaido sudah bergelut dengan yang namanya peperangan. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang dilalui oleh anak-anak seusianya. Hal yang membuatnya harus ikut serta dalam perang tersebut mungkin saja karena dipengaruhi oleh keadaan dan situasi kerajaan Vodka yang merupakan tempat dia tinggal. Konflik yang pecah di sana mau tak mau mengharuskannya terlibat dalam perang yang berkepanjangan untuk dapat bertahan, dan pada akhirnya hal ini mempengaruhi kehidupan Kaido kecil. Tak bisa lepasnya kerajaan Vodka dari sebuah perang bukanlah tanpa alasan. Mereka pada dasarnya harus membayar upeti pada pemerintah dunia. Oleh karena itu mereka mengambil jalan dengan cara berperang agar bisa mendapatkan harta rampasan yang nantinya digunakan untuk membayar upeti. Karena jika tidak, maka pemerintah dunia dengan entengnya menghapuskan posisi mereka dari dunia. Kemudian Kaido juga sempat mempertanyakan kepatuhan banyak orang kepada Tenryubito. Sayangnya dia tak mendapatkan jawabannya. Justru dialah yang seakan-akan dipaksa bungkam. Saya melihat bahwa pertanyaan tersebut bisa mengindikasikan jika rasa kebenciannya terhadap Tenryubito mulai tumbuh. Nah, dari sini kita memang belum bisa melihat sisi antagonis seorang Kaido meskipun telah menjalani banyak peperangan. Karena apa yang dia jalani pada dasarnya mempunyai alasan sendiri, yaitu tadi, membantu kerajaannya untuk membayar upeti. Artinya dalam atas semua ini ada pada pemerintah dunia yang lagi-lagi menjalankan kekuasaan absolutnya meskipun harus membebani masyarakat. Lalu puncak atas kekesalan Kaido terjadi 46 tahunnya lalu, di mana saat itu Kaido dijadikan sebagai alat tukar sang raja pada pihak pemerintah dunia yang berujung pada pemaksaan Kaido untuk bergabung ke Angkatan Laut. Keputusan sepihak ini tentu saja membuat Kaido berang. Dia menolak dengan nada marahnya untuk menjadi anjing pemerintah dunia. Alasan yang sangat merugikan Kaido memang sungguh tidak fair. Sang raja menganggap bahwa kerajaannya sudah tidak sanggup lagi untuk menanganinya. Nah, jika memang kekuatan Kaido terlalu mengerikan, kenapa sang raja enggan memanfaatkan Kaido sebagai prajurit kerajaan yang nantinya akan melindungi kerajaan itu sendiri? Sang raja malah justru menjadikan Kaido sebagai alat tukar politik demi mendapatkan pengakuan dari pemerintah dunia yang sekaligus memperoleh tiket referee. Ya, ini memang sungguh ironis. Pada akhirnya Kaido dibawa paksa oleh Angkatan Laut. Dalam prosesnya, Kaido memang sempat beberapa kali kabur dan ditangkap. Alasan kenapa Kaido mudah ditangkap kembali memang terdengar sepele, yaitu karena rasa laparnya. Namun tetap saja, ketika energinya sudah mulai pulih, dia bisa kembali menghirup udara bebas. Peristiwa ini mungkin yang dinarasikan dalam cerita utama saat awal perkenalan Kaido, yang mana dia seringkali tertangkap. Nah, dari kejadian inilah, Kaido akhirnya mendapatkan nilai buronan pertamanya, yaitu sebesar 70 juta berry, angka yang cukup besar untuk ukuran seorang remaja. Jadi artinya pemerintah dunia benar-benar serius menganggap keberadaan Kaido sungguh membahayakan. Saya pikir kebenciannya terhadap sang raja dan pemerintah dunia adalah awal mula sisi antagonis Kaido terlahir. Dari sinilah Kaido mencoba menjalani kehidupan barunya dalam dunia bajak laut. Dengan waktu yang cukup singkat, namanya mulai terdengar ke seluruh lautan sehingga membuat Kapten Rock tertarik padanya. 44 tahun yang lalu, tepatnya di Pulau Bajak Laut, Kaido menggila. Dia membantai habis beberapa pasukan di sana. Saat itu Kaido masih berusia 15 tahun.
Nah, di usia remajanya, Kaido sudah mampu membuktikan diri pada dunia barunya, yaitu dunia bajak laut. Kekuatannya yang sungguh besar sudah mendapatkan pengakuan dari banyak orang meskipun tanpa memanfaatkan buah iblis, karena kekuatan DF-nya baru ia terima setelah nantinya bergabung dengan bajak laut Rock. Nah, berbicara mengenai Rock Pirates, kapten bajak laut tersebut akhirnya merasa tertarik dengan keberadaan Kaido. Melalui Shirohige, Kaido diajak untuk menemui kaptennya, yaitu Rock. Takdir untuk memperkuat bajak laut kuat pada masa itu dimulai dari sini. Kelompok Rock memang merupakan ancaman pemerintah dunia pada saat itu, mengingat bajak laut ini diisi oleh orang-orang yang mengerikan seperti Shirohige, Shiki, dan Big Mom. Lalu bergabungnya Kaido dalam kelompok tersebut tentu saja membuat gempar dunia bajak laut. Banyak pihak menganggap bahwa kelompok Rock akan menjadi bajak laut yang mustahil untuk dikalahkan. Di atas kertas, anggapan tersebut memang tidak salah. Namun faktanya, kelompok Rock mempunyai masalah dalam internalnya, yaitu kurang adanya kekompakan antar sesama kru. Nah, kemudian puncaknya saat peristiwa God Valley, kelompok bajak laut Rock yang terkenal kuat karena diisi oleh para monster akhirnya berhasil ditumbangkan. Sekali lagi dunia dibuat gempar. Kekalahan mereka diasumsikan banyak pihak akibat adanya konflik internal yang membuat mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian satu narasi menarik lainnya yang coba dibangun pemerintah dunia terkait peristiwa God Valley adalah bahwa kekalahan Rock merupakan hasil kerja keras angkatan laut di bawah komando Monkey D. Garp. Tentu saja ini merupakan narasi yang salah, karena kita sudah mengetahui faktanya dari Sengoku bahwa Garp dan Roger saling bekerja sama untuk mengalahkan kelompok Rock. Ya, kita sudah tidak heran lagi dengan kepicikan dan kelicikan pemerintah dunia dalam mengatur segala hal. Nah, setelah kekalahan bajak laut Rock, masing-masing krunya mulai menjalani kehidupannya sendiri-sendiri. Saat itu Kaido yang dianggap Big Mom masih sebagai bocah menghilang entah kemana. Barulah 10 tahun kemudian, Kaido terlihat sudah membangun bajak laut hewan buasnya dan sedang bersama Kurozumi Higurashi di suatu tempat. Pembicaraan mereka berdua cukup dark. Topik yang diangkat adalah kekerasan atau kebrutalan dalam sejarah manusia. Tentu hal ini memang sangat berkaitan erat dengan masa lalu Kaido, yang mana dia tumbuh di medan peperangan dan bahkan pernah dijadikan sebagai alat tukar politik. Higurashi juga menyatakan bahwa manusia itu seperti binatang, memakan atau dimakan. Pernyataan tersebut dengan segera langsung disetujui oleh Kaido. Sampai sini, sisa-sisa bajak laut Rock mulai membangun kekuatannya masing-masing untuk saling berebut panggung. Sementara itu, Higurashi memanfaatkan situasi tersebut untuk bernegosiasi atau menawarkan sesuatu kepada Kaido. Peristiwa ini saya kira adalah awal mula Kaido diajak bekerja sama untuk merebut negeri Wano dari keluarga Kozuki. Nah, setelah berhasil menaklukkan Wano, Kaido mulai membangun sebuah narasi bahwa tolak ukur kesetaraan dan kebebasan manusia hanya bisa dinilai melalui sebuah perang. Untuk itulah, Kaido berniat untuk menyeret para bangsawan dan penguasa ke dalam medan pertempuran yang dahsyat yang tiada lagi istilah kedamaian di dalamnya. Dari sinilah kita akhirnya mengetahui kenapa Kaido begitu gencar untuk menciptakan sebuah perang yang besar. Lagi-lagi ini sangat berkaitan erat dengan masa lalu Kaido itu sendiri yang hidup dalam dunia peperangan dan mengalami pengkhianatan dari sang raja atau penguasa saat itu. Kembali pada masa sekarang, situasi Onigashima semakin kacau. Sekarang air yang masuk arusnya mulai menyeret orang-orang yang ada di sana. Hal ini tentunya menjadi bencana bagi para DF user. Selain karena melemahkan kekuatan, apabila terjebak di dalam arusnya, mereka juga harusnya sudah mulai kelelahan akibat melawan musuhnya masing-masing. Intinya mereka harus bisa menghindari arus yang akan membawanya jatuh. Sementara itu di ruang harta, seperti dugaan banyak orang bahwa Orochi telah berhasil dikalahkan Denjiro dalam sekali tebas. Kemudian Denjiro langsung mengapresiasi perjuangan Hiyori yang mampu bertahan sampai sejauh ini. Diharapkan ini adalah akhir atas penderitaan atau beban yang ditanggung Hiyori selama bertahun-tahun menjadi pribadi lain sebagai Komurasaki demi menutupi identitas aslinya. Dan yang terpenting, semoga ini benar-benar menjadi kekalahan telak Orochi, jangan sampai ia dibangkitkan lagi dan lagi. Lalu kemudian di tempat lainnya, bersamaan dengan tinju Luffy yang siap diarahkan pada Kaido, awan-awan yang membawa Onigashima mulai memudar. Bagaimanapun juga akan sangat membahayakan apabila Momonosuke tidak bisa menjawab tantangan Luffy untuk memindahkan Onigashima dengan segera.
Yamato dan Momo yang melihat kejadian tersebut sama-sama tegang. Mereka berdua seakan kehabisan akal untuk mencari solusinya. Lalu, dengan semangat membara untuk menyelamatkan Wano, Momonosuke akhirnya berhasil menciptakan awan humurannya untuk menyelimuti kembali Onigashima sehingga dapat dipindahkan. Baik Yamato dan Momo merasa kaget dengan terciptanya awan tersebut. Dengan ini maka Onigashima berhasil diselamatkan dan bersamaan dengan itu di atas langit Wano kita bisa melihat bagaimana epiknya tinju Luffy yang mampu menjatuhkan Kaido. Namun ancaman masih tetap ada, mengingat salah satu anggota CP0 terlihat kabur dari situ. Ya, intinya jangan sampai pemerintah dunia melalui CP0 memanfaatkan situasi pasca duel mereka. Jika ini terjadi, maka akan membahayakan karena saya kira kedua belah pihak sama-sama telah kehabisan banyak energi. Sesaat sebelum kembali ke masa sekarang, Kaido sempat membicarakan Joy Boy kepada King. Kaido menganggap bahwa niat Oden membuka Wano adalah untuk menyambut kedatangan Joy Boy. Lalu kemudian Kaido merasa tahu siapa itu Joy Boy, sementara King yang penasaran hanya bisa terdiam saja. Nah, setelah itu adegan langsung berpindah ke masa sekarang di mana baik Luffy dan Kaido sudah sama-sama bersiap untuk saling serang. Bersamaan dengan benturan haki yang sangat dahsyat, Kaido melontarkan pertanyaan kepada Luffy. Dunia apa yang sebenarnya ingin kau buat, topi jerami? Luffy lalu menjawab dengan tegas dan lantang dibarengi dengan tinjunya yang mengarah pada Kaido. Menurutnya ia ingin menciptakan dunia di mana teman-temannya bisa makan sepuasnya dengan kenyang. Jawaban yang sangat sederhana namun bermakna, itulah salah satu ciri khas Luffy. Pada akhirnya alasan tersebut membantu Luffy untuk dapat mempertebal tekadnya kembali sehingga mampu menambah willpower demi menyelamatkan teman-temannya. Ya, akhirnya Luffy mampu menyempurnakan teknik buso level tingginya pada Kaido. Tinjunya mampu membungkam Kaido tanpa menyentuhnya sehingga membuat Kaido langsung terdorong jatuh ke bawah. Bersamaan dengan ini, Kaido kembali mengingat pembicaraannya dengan King mengenai Joy Boy. Saat itu Kaido menganggap bahwa Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkan dirinya, sementara King menganggap bahwa orang tersebut tidak akan mungkin muncul. Nah, jadi dengan kekalahan ini, apakah sudah pasti bahwa Joy Boy ada dalam diri Luffy? Ya, ini sama halnya yang dibicarakan juga oleh Zunisa sesaat sebelum kemunculan Luffy ke mode Gear 5-nya bahwa Joy Boy telah bangkit. So, bisa kita asumsikan bahwa Luffy benar-benar nyata telah mewarisi semangat dan tekad seorang Joy Boy. Well, berakhir sudah duel panjang yang menguras banyak energi. Baik Luffy maupun Kaido sudah mengerahkan kekuatan maksimalnya. Sekarang Kaido terlihat sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara Luffy, seperti biasa setelah mengakhiri duel panjang, dia akan langsung mengempis dan terbang untuk kemudian kembali ke dalam wujud normalnya. Lalu, Momonosuke juga terlihat kelelahan dan terjatuh di sekitar ibu kota bunga. Saya berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang akan mengintervensi jalannya perang Wano, karena akan sangat berbahaya bagi kubu Luffy maupun Kaido apabila misalnya Angkatan Laut atau pemerintah dunia berbondong-bondong mengerahkan kekuatan mereka hanya untuk mengambil sisa-sisa perang yang sewajarnya sangat tidak pas jika dikaitkan dengan kapasitas mereka. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece untuk kali ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!